Halo, perkenalkan aku Anindya Restika Estikoma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Analisa Pengaruh Karakteristik Curah Hujan terhadap kasus demam berdarah selama 2006 hingga 2018. Studi kasusnya ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pembimbing yaitu Ibu Atika Lubis dan Palilik Selamet dari PSTA 8 Bandung. Kebanyakan orang mengira bahwa semua nyamuk adalah nyamuk demam berdarah. Tapi apakah kamu tahu demam berdarah itu? Secara kedokteran, tidak ada istilah demam berdarah saja. Yang ada demam dengue dan demam berdarah dengue yang ditularkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Ciri-ciri nyamuk Aedes betina yaitu mempunyai warna dasar yang hitam dengan garis-garis putih di bagian perutnya. Nyamuk ini dapat terbang sejauh 200 meter sehingga daya jangka penularannya lumayan jauh, dan nyamuk ini sangat senang sekali menghisap di waktu pagi hari jam 9 sampai jam 10 dan sore hari ketika jam 4 dan jam 5 sore. Setelah gigit nyamuk Aedes, virus dengue masuk ke dalam darah dan mengalami inkubasi selama 4 sampai 8 hari sebelum virus berkembang biak dan memicu respon antibodi yang menyebabkan gejala demam berdarah. Demam berdarah banyak ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia, dan khususnya ini ada di Provinsi Yogyakarta. Nah, Provinsi Yogyakarta ini terdiri dari 5 wilayah, yaitu 4 kabupaten yang terdiri dari Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, dan 1 kota madya yaitu kota Yogyakarta. Faktor curah hujan mempunyai hubungan erat dengan laju peningkatan populasi Aedes aegypti dikarenakan hujan dapat menciptakan genangan-genangan di tempat yang terbuka atau barang-barang yang tidak terpakai seperti di gayung, gelas, ban bekas maupun pot tanaman. Hal ini yang menyebabkan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur, kemudian dapat menciptakan penyakit demam berdarah. Permasalahannya yaitu setiap tahun kasus TB di Indonesia selalu terjadi, termasuk di daerah Yogyakarta. Pada tahun 2010 dan 2016, Yogyakarta mengalami kenaikan curah hujan yang cukup ekstrim dan diikuti dengan lonjakan kasus yang sangat signifikan. Dan di tahun 2013, Yogyakarta mengalami kenaikan curah hujan diikuti juga dengan kenaikan kasus DBD-nya. Sehingga pada tahun 2013 ini Yogyakarta masuk ke dalam 5 provinsi yang memiliki insiden rate tertinggi di Indonesia. Jadi apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mencari tahu seperti apa karakteristik curah hujan yang mempengaruhi DBD. Dalam hal ini yaitu saya akan mencari tahu tentang ambang batas dari curah hujan dan hari hujan yang berpengaruh terhadap kenaikan DBD dan menemukan waktu jeda antara curah hujan dengan DBD. Data yang saya pakai yaitu data Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station Data atau bisa disingkat dengan CHIRPS yang mempunyai resolusi spasial 0,05 derajat, resolusi temporalnya harian dan bulanan, dan rentang tahun yang saya ambil yaitu 2006 hingga 2018. Untuk data kedua itu saya data jumlah kasus DBD yang dari Dinas Kesehatan Yogyakarta memiliki resolusi temporal bulanan dan rentang tahun dari 2006 hingga 2018. Metode pada penelitian saya ini yaitu menggunakan analisis deskriptif seperti korelasi ini untuk mencari tahu hubungan antara curah hujan dengan DBD dan hari hujan dengan DBD. Kemudian yang kedua ada regresi, yaitu untuk mencari tahu apakah curah hujan dan hari hujan ini berpengaruh terhadap DBD. Proses pada penelitian kali ini yaitu step pertama data dikomposit dan dikelompokkan per wilayah. Step kedua yaitu analisis korelasi, step ketiga analisis regresi, step keempat yaitu menentukan threshold baik curah hujan dan hari hujan, step kelima yaitu menganalisis time lag atau waktu jeda terhadap curah hujan ke DBD-nya. Ikut hasil dan pembahasannya. Untuk grafik yang di sebelah kiri yaitu grafik curah hujan dan kasus DBD. Dapat dilihat di tahun 2010 dan 2016 curah hujan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun-tahun itu curah hujan paling tinggi ada di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2010
curah hujannya mencapai 3.767 mm per tahun, dan pada tahun 2016 mencapai 4.227 mm per tahunnya. Sedangkan untuk kasus DBD paling tinggi dialami di Kabupaten Bantul, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 1.516 kasus, dan di tahun 2016 sebanyak 2.225 kasus. Dan untuk grafik di sebelah kanan, yaitu grafik hari hujan dan kasus DBD, dapat dilihat juga di tahun yang sama 2010 dan 2016 hari hujan ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk hari hujan ini paling tinggi ada di Kabupaten Yogyakarta sebanyak 235 hari dalam setahunnya. Untuk melihat adanya hubungan, maka dilakukanlah uji korelasi Pearson, sebagaimana hasilnya seperti ini. Dan dari tabel ini terlihat bahwa korelasi antara curah hujan dan kasus DBD sangat menunjukkan hubungan yang cukup kuat, terlebih di Gunung Kidul. Dan untuk hari hujan dan kasus DBD bisa dibilang hubungan korelasinya ini sangat kuat karena di atas 0,9. Kemudian saya akan lakukan analisa regresi untuk melihat pengaruh terhadap hari hujan dan curah hujan terhadap DBD-nya ini. Diperoleh hasilnya seperti berikut, dan saya menggunakan taraf signifikansi yaitu 0,05. Dapat dilihat di sini untuk curah hujan dan DBD taraf signifikansinya ini kurang dari 0,05 untuk semua daerah yang ada di Yogyakarta. Hal ini menandakan bahwa curah hujan berpengaruh terhadap kejadian DBD. Dan untuk hari hujan dan DBD, 4 kabupaten yang ada di Yogyakarta ini berpengaruh, kecuali di Kabupaten Sleman karena signifikan F-nya ini lebih besar dari 0,05. Dan untuk R kuadratnya sendiri, baik curah hujan maupun hari hujan, paling baik ini didapatkan di Gunung Kidul. Dan untuk hari hujan dengan DBD-nya ini, R kuadratnya paling baik didapatkan di kota Yogyakarta itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa model regresi paling baik yaitu ada di Gunung Kidul dan di Yogyakarta. Kemudian analisa pola curah hujan, hari hujan dengan kasus DBD. Dapat dilihat di sini pola yang dihasilkan ini beragam ya, karena tidak menentu tiap tahunnya. Dapat dilihat di sini kasus DBD paling tinggi di antara tahun-tahun yang lain itu ada di tahun 2006, dan curah hujan paling tinggi itu ada di bulan Desember pada tahun 2007 yaitu ada di Kulon Progo. Sedangkan untuk kasus DBD paling tingginya ini pada tahun 2006 ada di Kabupaten Yogyakartanya. Melihat dari pola yang dihasilkan, saat terjadi kenaikan curah hujan tidak selalu di bulan yang sama akan terjadi kenaikan kasus DBD. Ada juga yang memiliki waktu jeda selama 1-2 bulan setelah kenaikan curah hujan baru terjadi kenaikan DBD. Seperti di tahun 2012, 2013, dan 2017 terjadi peningkatan kasus DBD di bulan yang sama setelah kenaikan curah hujan. Dan di tahun 2006, 2007, 2011, dan 2014 serta 2018 ini memiliki jeda waktu selama 1 bulan setelah kenaikan curah hujan. Dan di tahun 2008 dan 2009 ini memiliki jeda waktu selama 2 bulan. Berdasarkan analisis per tahun bahwa curah hujan lebih dari 300 mm per bulan dan hari hujan lebih dari 23 hari per bulan dapat meningkatkan kasus DBD dengan rentang waktu 0-2 bulan setelah terjadinya curah hujan tinggi. Untuk dapat jelasnya dapat lihat grafik ini. Ini adalah grafik dari 2006 hingga 2018 yang dikelompokkan per bulan. Dapat dilihat bahwa yang hijau adalah hari hujan, biru adalah curah hujan, dan yang merah adalah DBD. Di sini dapat dilihat bulan-bulan basah yaitu bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini seperti dengan tipe curah hujan monsun karena memang di Indonesia ini memiliki tipe curah hujan yang monsun. Dan dapat dilihat juga di sini ketika bulan Desember curah hujan meningkat, namun kasus DBD cenderung menurun. Namun di bulan Januari ketika curah hujan ini menurun, kasus DBD kembali meningkat. Itu sebabnya seperti ada jeda waktu yang dihasilkan antara curah hujan dengan DBD tersebut. Kemudian analisa waktu jeda ini untuk melihat adanya hubungan waktu jeda antara curah hujan yang terjadi dengan kasus DBD. Nah, dari 5 kabupaten
kabupaten ini ada 3 skenario yang saya gunakan, yaitu yang pertama terjadi di bulan yang sama ketika curah hujan tinggi dan di bulan itu langsung berdampak terjadi lonjakan DBD. Yang kedua ada 1 bulan setelah terjadi hujan tinggi baru terjadi lonjakan DBD. Yang ketiga adalah 2 bulan setelah terjadi hujan tinggi kemudian baru ada lonjakan DBD. Dari 5 wilayah yang saya hitung, korelasi paling tinggi itu untuk Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Sleman ini ada di skenario kedua, yaitu 1 bulan setelah terjadinya hujan. Kemudian untuk di Gunung Kidul sendiri, korelasi paling tingginya ini ada di bulan yang sama. Dan untuk di Yogyakarta sendiri, korelasi paling tingginya ada di 2 bulan setelah terjadinya hujan tinggi. Menurut penelitian II pada tahun 2016, nyamuk membutuhkan waktu 19-35 hari dari bertelur hingga menularkan penyakit DBD ke manusia. Hal ini yang menyebabkan adanya waktu jeda antara turunnya hujan yang menciptakan genangan untuk berkembang biak nyamuk hingga muncul gejala pada pasien yang menimbulkan kasus DBD. Dan untuk yang memiliki jeda waktu 2 bulan setelah terjadinya curah hujan tinggi, ini mungkin dapat disebabkan oleh faktor lain selain faktor curah hujan, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi DBD ini seperti kekebalan inang atau kepadatan penduduk atau yang lain sebagainya. Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu karakteristik curah hujan hari hujan di daerah Yogyakarta mempunyai rentang rata-rata dari 2101 sampai 2684 mm per tahun dan hari hujan sebanyak 140 sampai 172 hari per tahun. Bulan November, Desember, Januari, Februari, dan Maret yaitu merupakan bulan dengan curah hujan lebih dari 300 mm dan hari hujan lebih dari 20 hari dalam sebulan. Curah hujan tinggi lebih dari 300 mm dan hari hujan lebih dari 23 hari dalam sebulan dapat memiliki potensi untuk meningkatkan kasus DBD. Bantul, Kulon Progo, dan Sleman memiliki waktu jeda 1 bulan setelah curah hujan tinggi terhadap DBD. Sedangkan untuk Gunung Kidul memiliki waktu jeda di bulan yang sama dan Yogyakarta memiliki 2 bulan setelah terjadinya hujan tinggi. Dan yang terakhir yaitu curah hujan yang tinggi dalam 2 bulan berturut-turut, kasus DBD masih akan tetap tinggi pada bulan berikutnya, namun curah hujan itu tidak setinggi di bulan sebelumnya. Berikut sumber kajian yang saya ambil untuk melakukan penelitian saya, dan sekian, terima kasih.